Oke, guys, kita live lagi, ketemu lagi hari ini. Jadi, saya akan live setiap hari Senin, jam 8 sampai jam 9 malam. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di komentar ya, guys. Di chattingnya. Kalau nggak ada pertanyaan, gue akan bahas beberapa berita-berita perpajakan. Beritanya banyak banget. Jadi, setiap minggu ada aja berita pajak yang ada di Indonesia ini. Memang Indonesia ini luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Kalau nggak ada, saya akan terus membahas berita perpajakannya. Oke, jadi semoga berita-berita ini membantu ya buat teman-teman ya. Oke, kita akan bahas berita perpajakan selama 1 minggu terakhir, guys. 1 minggu terakhir, kebanyakan sih gue ambil berita dari DDTC, ddtc.co.id. Ini portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia. Oke, gue bingung deh, DDTC ini budget untuk IT, budget untuk bikin berita nih luar biasa berat, luar biasa mahal, guys. Entah dari mana duitnya, apakah dibayar pemerintah atau nggak tahu juga lah. Oke, kita beruntung karena kita sebagai masyarakat kita bisa memanfaatkan berita yang ada di DDTC gitu. Oke. Pertama, kita bahas mengenai apa itu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Oke. Oke, salam kenal dari Bali, Bapak Kadek Yusa. Salam kenal ya semuanya. Kita akan bahas mengenai apa itu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ini istilah-istilah pajak yang perlu diketahui oleh orang pajak ya. Oke. Kita baca. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jadi kalau lu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, lu diawasi. Gitu. Itu disebut sebagai ekstensifikasi. Oke. Tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut pajak lu ini sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif, tetapi lu belum punya NPWP. Itu yang disebut sebagai ekstensifikasi. Artinya lu belum punya NPWP, tapi lu sudah memenuhi syarat subjektif objektif, lu akan dipaksa bikin NPWP. Sesimpel itu. Tuh guys. Oke, kegiatan ekstensifikasi menyasar berbagai jenis wajib pajak yang meliputi orang pribadi, warisan belum terbagi, ini penting sekali, badan, serta bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Ekstensifikasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, baik dari eksternal, internal, maupun hasil kegiatan pengumpulan data lapangan, KPDL. Kegiatan pengumpulan data lapangan, KPDL. Oke. Data dan atau informasi tersebut selanjutnya diolah menjadi daftar sasaran ekstensifikasi. Daftar sasaran ekstensifikasi ini istilahnya unik sekali ya. Daftar sasaran. Jadi seolah-olah wajib pajak ini sasaran gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Sebentar, saya bikin ini. Oke. Oke. Jadi tadi kan ekstensifikasi. Sekarang sementara itu intensifikasi, oke? Intensifikasi berdasarkan SE Dirjen Pajak nomor 06/2001 adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Oke. Jadi lu sudah terdaftar nih, digali lagi penerimaan pajaknya. Bisa dapat lebih banyak kak dari wajib pajak gitu. Kegiatan intensifikasi dapat dilakukan dengan beragam strategi. Misalnya, berdasarkan laporan tahunan DJP 2020. Oh, jadi dua minggu yang lalu, DJP menerbitkan laporan tahunan, guys. Laporan tahunan untuk tahun 2020. Dan laporan tahunan itu diolah dan dibikin banyak berita di DTC ini. Kegiatan intensifikasi dapat dilakukan berbagai cara ya. Berdasarkan laporan 2020, upaya intensifikasi pada 2020 diantaranya dilakukan dengan mempercepat penyelesaian persiapan pengawasan berbasis kewilayahan. Selain itu,
DJP juga berupaya mengoptimalkan pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan data internal dan eksternal yang sudah tersedia pada sistem informasi dalam rangka melakukan penelitian dan analisa wajib pajak. Oke, intinya gini, ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang terhadap wajib pajak yang belum terdaftar. Oke. Intensifikasi merupakan tahapan lanjutannya dalam mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Gampang sekali. Jadi ekstensifikasi untuk orang yang belum punya NPWP, disuruh bikin NPWP. Intensifikasi untuk orang yang sudah punya NPWP dan dikembangkan lagi untuk bertambah lagi penerimaan pajaknya. Oke? Paham ya guys? Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, bisa diskusi lebih lanjut. Oke? Silakan kalau teman-teman mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Ada berita lagi guys. PMK soal SBN khusus untuk peserta program ungkap sukarela disiapkan. Jadi, kalau Anda mau ikut PPS atau program pengungkapan sukarela atau istilahnya Tax Amnesty 2022 atau Tax Amnesty Jilid 2, ada SBN, istilahnya SBN, Surat Berharga Negara. Oke? Tunggu, ini kok agak gelap. Sebentar, agak gelap. Oh, oke guys. Oke. Jadi kalau Anda mau ikut Tax Amnesty, ada dua kriteria. Anda mau masukkan itu diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Oke, kalau mau diinvestasikan itu bisa ada dua pilihan, investasi ke sumber daya alam atau diinvestasikan ke SBN, istilahnya Surat Berharga Negara. Oke. Nah, SBN itu apa? Sampai hari ini kita belum jelas apa yang dimaksud dengan SBN. Apakah sukuk, apakah ori, apakah saham, apakah apa gitu, obligasi atau apa, sampai sekarang belum jelas. Oleh karena itu, SBN itu akan diterbitkan sesuai dengan PMK-nya. Jadi ada PMK yang akan menjelaskan, oh SBN tertentu loh yang boleh dianggap sebagai investasi dalam undang-undang HPP nanti. Ketika orang mau ikut Tax Amnesty atau mau ikut PPS tahun 2022 nanti. Oke guys? Nah, PMK soal SBN khusus ini untuk peserta PPS disiapkan katanya. Nah, kita baca. Pemerintah mulai menyusun peraturan PMK yang akan mengatur penerbitan surat berharga negara atau SBN khusus untuk menampung harta peserta program pengungkapan sukarela atau PPS. Belet ini disusun bersama antara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR dan Ditjen Pajak DJP Kementerian Keuangan. Oke. Direktur Surat Utang Negara, ada juga ya Direktur Surat Utang Negara. Oke. Denny Ridwan mengatakan, saat ini kedua institusi masih merumuskan ketentuan detail mengenai penerbitan SBN khusus yang akan dituangkan pada PMK. Menurutnya, PMK tentang SBN khusus tersebut akan diselesaikan dan diinformasikan kepada publik sebelum PPS dimulai. Oke, kita mudah-mudahan ya sebelum Desember dia mulai. Kalau sebelum Januari. Gitu. Jangan sampai setelah Januari masih belum ada kabar mengenai SBN ini kacau nih. Jadi, negara sedang berusaha semampunya untuk membuat berbagai PMK yang mendukung undang-undang HPP, guys. Oke. PMK-nya sedang kami susun dengan DJP, katanya. Denny belum menjelaskan secara detail ketentuan dalam PMK mengenai penerbitan SBN khusus peserta program pengungkapan sukarela tersebut. Oke. Hal detail ini diantaranya mengenai jenisnya. Jenisnya apa, mekanisme penerbitannya apa, tenornya berapa lama, serta karakteristik SBN-nya. Oke guys, jadi SBN ini tidak mudah ya. SBN ini tidak semudah langsung dibikin SBN-nya gitu. Enggak. SBN itu harus dibikin spesifik khusus tenornya berapa, bunganya berapa, penerbitannya bagaimana, dan harus punya karakteristik khusus. Karena nanti khusus untuk program PPS itu harus khusus, nggak boleh sembarangan sukuk. Seperti sih gitu ya, yang gue tangkap seperti itu. Oke. Meski demikian, dia menyatakan akan segera menginformasikan kepada publik tentang penerbitan SBN khusus setelah pembahasan bersama DJP rampung dan PMK dirilis. Nanti kalau sudah disepakati rumusannya akan kami informasikan, katanya. Oke.
Undang-Undang HPP menyebutkan Menteri Keuangan harus menerbitkan PMK yang mengatur instrumen SBN sebagai penampung investasi peserta PPS. Oke? Jadi nggak boleh sembarangan investasi. Harus investasi SBN ini harus diterbitkan, diatur oleh PMK. Gitu. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh semua. Mengenai kebijakan program PPS, rencananya bakal diadakan 1 Januari sampai 30 Juni 2021, guys. Jadi 6 bulan ya. Ada jangka waktu yang sangat panjang selama 6 bulan untuk teman-teman yang mau ikut program PPS. Menurut gua sih kelamaan banget ya, 6 bulan. Orang pasti menunggu di 2 bulan terakhir atau sebulan terakhir. Biasalah orang Indonesia ya. Negara 062 begini. Mengenai kebijakan PPS, rencananya bakal Undang-Undang HPP telah mengatur pengenaan tarif PPh final, ini final ya, yang berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Ada 6% untuk harta bersih dalam negeri yang di dalam NKRI dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengelolaan SDA atau sektor energi terbarukan di wilayah NKRI dan atau SBN. Menurut gua sih lu nggak usah pusing mengenai sumber daya alam dan sebagainya itu, lu fokusnya SBN aja deh. Pokoknya kalau diinvestasikan artinya diinvestasikan ke SBN. Oke. Tarif 6%. Gitu. Kemudian 8%. 8% ini berlaku atas harta bersih dalam negeri yang tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha. Oke, tidak diinvestasikan ke SBN. Contohnya apa? Lu mengungkapkan TA itu atas properti, mobil, kan lu nggak mungkin jual terus dibeliin SBN, kan nggak mungkin. Jadi ya itu diungkapkan sebagai harta yang tidak termasuk dalam SBN. Oke? Terakhir 11%. Ini dari luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam NKRI dan juga tidak diinvestasikan. Ya dong, kan lu nggak bawa masuk. Ya lu nggak investasikan lah. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Kalau ada yang bertanya, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke. Kita baca berita berikutnya, guys. Oke. Omset hingga 500 juta bebas pajak. Kementerian Keuangan mengatakan untuk ciptakan keadilan. Nah, ini jadi perdebatan khusus sih. Kita akan terus berdebat apakah ini untuk keadilan atau tidak adil dan sebagainya. Ini berdebat terus, nggak apa-apa. Kementerian Keuangan memandang ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak pada Undang-Undang HPP diperlukan untuk menciptakan keadilan horizontal. Horizontal itu yang begini, ya kan? Merujuk laporan APBN tahun 2021, skema PPh final yang selama ini dimanfaatkan oleh UMKM tidak mencerminkan keadilan horizontal. Oh, jadi ada datanya nih guys. Ada datanya mengatakan bahwa PPh final selama ini yang 0,5% itu tidak mencerminkan keadilan horizontal. Mengingat adanya perbedaan antara pelaku usaha dengan wajib pajak karyawan. Oh betul, setuju. Jadi menurut gua sih ini jomplang terlalu jauh ya. Dari dulu ketika ada orang pribadi dikenai pajak yang 5%, 15%, 25%, 30%, tiba-tiba UMKM dapat fasilitas 0,5% atas omset. Ada UMKM yang protes karena dia punya profit kecil, tapi ada UMKM yang sangat diuntungkan karena dia profitnya besar. Gitu. Ini luar biasa dan gua rasa banyak sekali UMKM yang memanfaatkan fasilitas 0,5% ini sehingga dia membayar pajak yang sangat kecil untuk peningkatan harta yang sangat besar. Ini hal yang biasa terjadi. Sudah sering terjadi, gitu. Nah, bagi UMKM terdapat komponen biaya yang berasal dari yang menjadi beban bagi pelaku usaha. Oke, jadi UMKM itu ada komponen beban yang menjadi biaya bagi pelaku usaha. Bila memanfaatkan skema PPh final, biaya-biaya yang ditanggung oleh UMKM dalam menjalankan usahanya tidak bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Ya iya dong, karena memang dia tidak pembukuan loh. Bukan karena dia PPh final. Dengan batasan peredaran bruto yang tidak kena PPh final, 500 juta setahun. Oke guys, jadi mulai tahun depan, kalau Anda pedagang, Anda UMKM, kalau punya omset sampai dengan 500 juta, Anda tidak kena PPh final, alias PPh-nya gratis. Oke. Diharapkan akan tercipta keadilan horizontal, sekaligus memberikan insentif bagi pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya. Oke, bagus. PPh final UMKM adalah skema pembayaran pajak yang diperuntukkan khusus atas wajib pajak pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 M. Oke, jadi
batasannya ada 4,8 M miliar, tapi 0 sampai 500 juta itu tidak kena pajak. Di atas 500 sampai 4,8 kena PPh final 0,5%. Gitu ya guys. Wajib pajak UMKM dapat membayar pajak sebesar 0,5% dari omset katanya. Nah, melalui Undang-Undang HPP, pemerintah menetapkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Oke, batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Senilai 500 juta untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Orang pribadi ya guys, badan tidak bisa. Dan gue tidak mengerti kenapa badan tidak bisa, nanti kita tunggu aja. Ada beritanya mengenai itu. Kenapa hanya orang pribadi yang mendapatkan manfaat ini. Artinya, wajib pajak tidak perlu membayar PPh final UMKM apabila omset dalam setahun belum di atas 500 juta rupiah. Gitu guys. Nah, bila wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki peredaran bruto di atas 500 juta per tahun, maka setiap peredaran bruto di atas 500 jutanya yang dikenai PPh final UMKM. Oke? Teman-teman paham ya teman-teman? Kalau nggak paham, tolong ditanya di kolom komentar atau nanti tunggu video YouTube-nya terbit. Dia kasih contoh nih, gampang nih. Dia kasih contoh, seorang wajib pajak orang pribadi memiliki omset 1,2 M dalam setahun. 1,2 M ya. Maka, hanya peredaran bruto yang 700 juta saja yang dikenai PPh final UMKM. Betul dong? Dengan demikian, PPh final yang dibayar dalam setahun hanya senilai 3,5 juta. Oke, 0,5% kalikan 700 juta. Jadi 3,5 juta. Dengan ketentuan yang berlaku saat ini, wajib pajak harus membayar 6 juta. Betul. Dengan demikian, wajib pajak tersebut mendapatkan keringanan PPh final 2,5 juta dalam setahun berkat pengaturan baru pada Undang-Undang HPP. Gitu guys. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Pokoknya UMKM tahun depan bakal diuntungkan sedikit. 500 juta omsetnya tidak kena pajak. Di atas 500 juta kena pajak. Oke. Bagi teman-teman yang masih karyawan atau pekerja bebas dan sebagainya itu masih gede pajaknya ya. Itu ya kasihan deh. Tapi ya begitu peraturannya, mau gimana lagi. Oke. Kita baca lagi berita lain guys. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Gue akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke. Ada satu berita lagi dari DDTC. Tidak cukup pulih, UMKM juga harus segera naik kelas. Wah. Oke, ini ada dari IAI. Oke. Ikatan Alumni Akuntan Indonesia IAI menilai bisnis UMKM perlu segera naik kelas pada masa pemulihan ekonomi nasional agar tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Oke. Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo, mengatakan pandemi COVID-19 telah berdampak negatif bagi mayoritas bisnis UMKM. Betul. Untuk itu, proses pemulihan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pemulihan bisnis UMKM yang menjadi penopang perekonomian nasional. Ya, sekitar 82,9% UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi. Oke, untuk itu berbagai insentif dan stimulus diberikan agar mengembalikan kitah UMKM sebagai penopang ekonomi nasional. Oke, berbagai insentif dan stimulus untuk UMKM tersebut dalam beberapa bidang, mulai dari sisi perpajakan hingga pembiayaan. Untuk insentif pajak, diantaranya penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui PP 23 tahun 2018. Ya. Jadi PP 23 tahun 2018 di tengah-tengah di bulan Juli 2018 ada perubahan dari 1% ke 0,5% untuk UMKM guys. Gitu. Insentif bagi UMKM juga diatur dalam Undang-Undang HPP. Nah, hal tersebut diharapkan tidak hanya menopang bisnis UMKM saat situasi pandemi, tetapi juga bisa pulih dan meningkatkan usaha pada masa depan. Oke. Diharapkan UMKM bisa bangkit dan patuh pajak, sehingga dapat mempercepat UMKM naik kelas dan berkontribusi pada pendapatan nasional. Oke, cuman dia nggak sebutin ya naik kelas seperti apa yang dimaksud di sini. Hal senada diungkapkan Wakil Dekan Bidang SDM Ventura dan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi UI kayaknya ya, Pak Gede H. Wasistha. Menurutnya, kelompok kampus juga memberikan dukungan pada pengembangan bisnis UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UI adalah membentuk UMKM Center. Oke, teman-teman ada yang tahu UMKM Center dari UI?
Melalui UMKM Center, UMKM bisa berkonsultasi mulai dari pengembangan usaha hingga tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan seperti membuat pembukuan dan laporan keuangan. Wow, luar biasa. Komitmen untuk pengembangan UMKM kami lakukan melalui UMKM Center, katanya. Jadi pelaku UMKM dapat bertanya atau mendapatkan bantuan terkait dengan kegiatan usaha melalui UMKM Center, katanya. Oke, teman-teman ada yang tahu UMKM Center? Gue sih nggak tahu ya, dan kayaknya tidak terlalu dipromosikan ya, UMKM Center di UI kayaknya nih. Dan gue rasa nggak akan terlalu banyak membantu juga ya, karena siapa sih anggota dari UMKM Center ini? Apakah mereka pengusaha yang sukses atau gimana? Karena UMKM itu kan yang datang, UMKM itu cuma peduli bagaimana menaikkan omset gitu. UMKM tidak peduli dengan pajak sebenarnya. Pajak ya serahkan ke konsultan aja yang ngurusin. Oke. Kemudian, kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan ditanyakan ya. Ada berita lain, yaitu judulnya gini, sengketa koreksi pajak masukan atas biaya jasa. Oke. Jadi ada sengketa koreksi pajak masukan atas biaya jasa. Oke. Kita baca. Ada resume putusan peninjauan kembali merupakan rangkuman sengketa mengenai koreksi atas pajak masukan yang dinilai tidak dapat dikreditkan. Oke, ini sering terjadi guys. Ini sering sekali terjadi ketika wajib pajak dikirimin surat dan beberapa PM-nya, pajak masukan, tidak bisa dikreditkan dengan berbagai alasan. It's okay, nggak ada masalah. Nah, perlu dipahami, wajib pajak merupakan perusahaan pemegang hak eksklusif atas merek minuman di Indonesia. Oh, kayaknya gue tahu nih kasusnya apa. Oke, jadi dia pemilik hak eksklusif atas merek minuman di Indonesia. Otoritas pajak melakukan koreksi atas PM yang dimiliki wajib pajak. Dalam sengketa ini, otoritas pajak mengoreksi PM sehubungan dengan biaya jasa non-konsultan. Oke, apa itu biaya jasa non-konsultan? Biaya promosi dan penjualan, biaya iklan, riset, dan pengembangan, PM dari PTC, serta biaya atas pajak dan perizinan. Wow. Ini ribut nih. Kenapa begini? Oke. Menurut otoritas pajak, PM tersebut seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari wajib pajak. Oke, jadi kalau teman-teman orang pajak pasti udah paham ya 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara. Semua biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan harus berhubungan dengan 3M. Kalau tidak berhubungan dengan 3M, maka bisa biayanya dikoreksi, bisa juga pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Menurut gua sih ini error ya. Kita sebagai konsultan pajak juga tidak setuju gitu. Karena jelas-jelas itu pengeluaran berhubungan dengan penjualan, berhubungan dengan memperoleh penghasilan gitu. Tapi pada prakteknya petugas pajak seringkali menolak hal ini dan mengkoreksi PM ini, bahkan pajak masukannya dibuang, biayanya pun dibuang dikoreksi, tidak boleh dibiayakan. Oke, kita baca lagi. Di sisi lain, wajib pajak beranggapan biaya-biaya yang PM-nya dikoreksi ini berhubungan langsung dengan kegiatan 3M perusahaan. Ini udah biasa guys, perang seperti ini tuh udah sering sekali terjadi ya. Menurut wajib pajak itu ada 3M-nya, menurut pajak tidak ada 3M. Ini sangat sering terjadi. Biaya ini menentukan peningkatan pangsa pasar dan jumlah laba yang dapat diperoleh wajib pajak. Gua secara pribadi sangat setuju dengan ini. Oke. Pada tingkat banding, jadi kayaknya di pengadilan pajak dia kalah terus dibanding gitu. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding. Wow. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan PK dari otoritas pajak. Oh, jadi di pengadilan pajak dia menang, wajib pajak menang, terus sama Dirjen Pajak dinaikkan di PK, di PK dia kalah. Oh, akhirnya berarti petugas pajak kalah di sini ya. Oke, jadi ini pengalaman juga buat teman-teman. Jadi Anda kalau ada masalah dengan perpajakannya, lu nggak usah takut. Lu nggak usah takut untuk melakukan keberatan, untuk melawan, untuk sampai ke pengadilan pajak gitu loh. Setelah pengadilan pajak pun lu masih bisa banding ke Mahkamah Agung gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau lu merasa benar, lu perjuangkan aja, nggak ada masalah gitu. Jangan khawatir.
orang pajak juga manusia ya, otoritas pajak juga manusia, mereka bisa salah gitu, mereka bisa aja salah. Jadi nggak perlu khawatir, lu nggak usah merasa takut kalau lu merasa benar lu lawan sampai lu menang atau lu kalah di pengadilan, nggak ada masalah, oke? Jangan khawatir, jangan sampai lu diterima kirim surat pajak terus takut gitu, langsung khawatir gitu, gue salah apa, gue mesti bayar berapa, nggak usah khawatir. Kalau lu selama ini sudah melakukan perpajakan dengan benar, lu nggak usah khawatir, oke? Lu lawan aja sampai pengadilan. Dan seiring waktu ya, banyak sekali kasus pengadilan pajak yang dimenangkan oleh wajib pajak. Gitu. Udah sering sekali kasus itu dimenangkan oleh wajib pajak. Nggak ada masalah sih. Karena orang pajak juga bisa salah. Ya. Oke. Jadi gini kronologinya. Oke, ini seru nih. Wajib pajak mengajukan banding atas koreksi terhadap PM yang diberikan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat PM yang dikoreksi merupakan biaya promosi dalam rangka kegiatan 3M. Ya betul lah. Masa promosi nggak ada 3M? Itu kan error. Jadi orang ini diperiksa pajak, terus PM-nya itu dikoreksi, sehingga dia jadi kurang bayar PPN. Jadi mesti bayar PPN-nya. Oleh petugas pajak, oleh si WP dituntut gitu, diajukan ke pengadilan. Dan ternyata dia menang. Kenapa? Karena dia kan pemegang merek salah satu minuman di Indonesia, berarti omsetnya ini triliun guys. Ini omset triliunan, bukan miliaran gitu. Jadi PM masukan atas beberapa jasa aja tuh bisa miliar-miliaran, bahkan ratusan miliar gitu guys. Nah, dengan demikian, majelis berpendapat PM atas biaya-biaya tersebut bukan termasuk ke dalam PM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan pajak penjualan dan undang-undang PPN lah pokoknya. Oke. Nah, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding wajib pajak. Oke, selamat. Selamat. Menurut gua sih sangat tidak masuk akal ya petugas pajak melakukan koreksi terhadap PM tersebut. Ini adalah tindakan yang disengaja, tindakan yang menurut gua tidak etis, tapi sering dilakukan oleh petugas pajak. Gitu loh. Dan inilah yang terus memperburuk citra petugas pajak gitu loh guys. Tapi pendapat pribadi ya, itu pendapat pribadi. Oke, dengan keluarnya putusan pengadilan pajak, otoritas pajak kemudian mengajukan PK. Nah, jadi karena otoritas pajak kalah, maka dia boleh PK. Dia boleh melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nggak ada masalah. Ini proses perjalanan peradilan perdata yang wajar saja guys, tidak ada masalah. Ini dilanjutkan seperti biasa. Oke. Adapun pokok sengketanya adalah koreksi PM senilai 2 miliar, 2,4 miliar, buset dah, yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Oke, 2,4 M guys. Ini PM-nya loh. Berarti kan faktur pajaknya 24 M. Gitu. Kalau PM-nya dikeluarkan, maka biayanya pun dikeluarkan 24 M kalikan PPh badannya 25%. Wah, lu berapa itu? Gila nih. Nah, pendapat pihak yang bersengketa. Perlu dipahami dalam sengketa ini, pemohon PK merupakan anak perusahaan dari BP. BP itu apa? Berdasarkan pada perjanjian sublisensi antara permohonan PK dan termohon PK dan BP, termohon PK memegang hak eksklusif atas merek minuman teh kemasan F dan N di Indonesia. Apa itu F dan N di Indonesia? Nggak tahu. Oke. Dalam hal ini, termohon PK memiliki hak untuk menggunakan kekayaan intelektual BP. Oke. Kekayaan intelektual tersebut meliputi proses pembuatan, pendistribusian, dan penjualan sari minuman teh merek itu di Indonesia. Termohon PK menunjuk pihak lain untuk membantu pembuatan. Termohon PK itu maksudnya si wajib pajak menunjuk pihak lain untuk membantu pembuatan dan pendistribusian produk. Nggak masalah dong. Nah, PTBC ditunjuk untuk memproduksi konsentrat minuman. Oke. Hasil produksi kemudian dijual kepada PTBB yang ditunjuk untuk melakukan pengemasan. Oke, dia produksi konsentrat, terus dia pengemasan. Setelah itu, termohon PK menunjuk PTBD untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian produk yang sudah jadi. Oke. Pemohon PK menyatakan termohon tidak dapat menggunakan ketentuan di dalam perjanjian sublisensi
karena perjanjian dibuat sebelum usaha termohon PK dibentuk. Perjanjian dibuat sebelum usaha termohon terbentuk. Menurut pemohon PK, perjanjian tersebut hanya mengikat BP dan pihak yang mewakili termohon PK. Ini namanya aspek legal, guys. Jadi aspek legalnya dipermasalahkan. Kan dalam hukum itu ada istilah, ada aspek material dan ada aspek legal. Kalau nggak salah ya. Material dan legal. Nah, legalnya itu dulu mau diberesin di sini nih. Jadi ini nggak ngomong material, nggak ngomong 3M ini. Dia mempermasalahkan legalnya. Pihak yang mewakili termohon PK tidak jelas kedudukan dan kewenangannya terhadap termohon PK. Dengan demikian, termohon dianggap tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Nah, ini error nih. Oleh karena itu, pemohon PK berdalil termohon PK tidak dapat menjanjikan perjanjian ini sebagai dasar untuk pembebanan biaya promosi, pemasaran, serta biaya lain yang PM-nya dikoreksi termohon PK. Oke. Nah, ini menurut gua nggak masuk akal, guys. Nggak masuk akal. Jelas-jelas ini biaya promosi, pemasaran, serta biaya yang berhubungan dengan 3M. Tapi dia bantah, si petugas pajak yang membantah dengan alasan legal, gitu loh. Harusnya kan dia melihat de facto-nya, jangan lihat legalnya dong. Dia mesti lihat istilahnya, terjadinya transaksi itu, gitu loh. Bukan ngelihat aspek legalnya. Nggak boleh, gitu. Mesti lihat de facto-nya. Faktanya kan emang ini berhubungan dengan 3M, gitu. Oke. Dengan tidak adanya perjanjian yang sah, termohon PK melihat biaya tersebut tidak berkaitan dengan 3M. Error. Sebaliknya, biaya ini berhubungan dengan pihak-pihak yang ditunjuk termohon PK, yaitu PTBC, PTBB, dan PTBD. Dikarenakan tidak berhubungan, PM yang timbul tidak dapat dikaitkan. Oh, ya, dengan demikian, pemohon PK melakukan koreksi atas biaya produksi, pemasaran, dan biaya lainnya. It's okay. Di lain pihak, termohon PK berpendapat pihaknya terikat dengan perjanjian sublisensi tersebut. Termohon PK berpendapat pihaknya terikat dengan perjanjian sublisensi. Ya terikat dong, kalau nggak terikat gimana bisnisnya bisa jalan? Ini kan error. Kalau nggak terikat, bisnisnya nggak bisa jalan dong. Ya nggak? Justru karena dia terikat, makanya bisnisnya jalan. Walaupun masalah tanggal itu kan cuma sebuah masalah tanggal. Nggak menyebabkan perjanjian lisensinya batal gitu loh guys. Nah, perjanjian ini membuat termohon PK menanggung seluruh risiko bisnis yang dapat terjadi, termasuk risiko mengenai kegagalan penjualan akibat kurangnya pangsa pasar. Ya betul. Termohon PK menyatakan, sebagai merek minuman baru dibutuhkan promosi produk secara masif. Betul. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengenal produk yang dijual gitu. Tingginya kegiatan promosi ini berbanding lurus dengan penjualan dan laba yang diperoleh termohon PK. Betul dong? Semakin besar promosi dan biaya marketingnya, semakin besar laba yang diperoleh oleh termohon PK. Ini kan hal yang biasa, hal yang wajar. Termohon PK menunjuk pihak yang lebih ahli dalam kegiatan promosi untuk menjalankan fungsi tersebut. Betul? Karena dia tidak ahli dalam promosi, dia petunjuk orang lain. Itu hal yang normal, hal yang biasa dong. Dan ini dipermasalahkan oleh otoritas pajak ini yang bikin bikin persepsi masyarakat terhadap pajak tuh rusak gitu loh, semakin jelek karena tidak pakai logika. Kadang-kadang tuh melakukan koreksi seperti ini tuh tidak pakai logika, pakainya itu aspek legal terus asal-asalan gitu loh. Tapi pendapat pribadi ya guys, bukan hukum. Okay. Hasilnya pada 2002 pangsa pasar dari termohon PK hanya sebesar 2,3%. Dengan adanya kegiatan pemasaran yang aktif dilakukan, pangsa pasar termohon PK kini mencapai kisaran 10%. 10-12% pada 2008. Gede banget. Gede loh, 12% dari seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta, guys. Meningkatnya jangkauan pasar pada akhirnya benar-benar meningkatkan laba termohon PK. Termohon PK akhirnya menegaskan biaya produksi, pemasaran, dan jasa lainnya itu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya ini terbukti, sudah ada buktinya guys. Dengan demikian, termohon PK menolak koreksi PM atas biaya-biaya tersebut. Nah, pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat, alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan.
Putusan pengadilan pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat katanya dan benar menurut Mahkamah Agung. Terdapat dua pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Agung. Pertama, koreksi PM atas biaya produksi pemasaran dan lain-lain tidak dapat dibenarkan, katanya. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Kedua, termohon PK telah terbukti memiliki keterkaitan dengan perjanjian sublisensi tersebut. Oke, jadi termohon PK wajib pajak sudah terbukti memiliki keterkaitan dengan perjanjian sublisensi tersebut. Ya, memanglah, iya dong. Kalau nggak terkait, bagaimana dia bisa bayar? Bagaimana dia bisa melakukan kegiatan bisnis? Ini kan error kalau sampai dipermasalahkan. Gitu. Dengan demikian, keputusan Majelis Pengadilan Pajak yang menganggap biaya promosi termasuk ke dalam 3M sudah benar dan tepat. Alright. Jadi berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK yang diajukan pemohon PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Ya, betul. Gue setuju sekali. Oke. Dengan demikian, pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Oke. Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan pada tahun 2015. Oke. Jadi buat teman-teman yang orang pajak maupun akunting di kantor ataupun Anda pemilik bisnis ya, kalau lu merasa benar, lu nggak usah khawatir, lu lawan aja terus. Lu lawan sampai ke pengadilan, setelah pengadilan pun lu masih bisa PK ke Mahkamah Agung. Nggak ada masalah. Kalau lu merasa benar, lu jangan mau disalahin gitu loh. Lu jangan mau dikoreksi sana, koreksi sini gitu. Apalagi kalau angkanya miliar-miliaran, itu kan petugas pajak asal ngomong gitu loh. Nggak pakai logika gitu. Dan ini sudah sering sekali terjadi, guys. Dan belakangan justru banyak sekali kasus pengadilan pajak dimenangkan oleh wajib pajak. Oke? Nggak masalah, karena emang petugas pajak tugasnya seperti itu. Tugasnya mengkoreksi gitu. Intinya kan supaya penerimaan pajak naik gitu. Kalau Anda merasa benar, ya Anda lawan. Gitu. Dan Anda lawan, negara sudah menyediakan berbagai jalur untuk melawan itu. Dari keberatan, terus sampai pengaduan, terus ke pengadilan pajak, terus naik lagi sampai Mahkamah Agung, nggak ada masalah. Itu proses perdata yang lancar, yang biasa saja Anda bisa lewati itu. Bisa jalani itu kalau lu merasa benar. Oke. Oke guys, gue akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan langsung komentar di sini. Atau tunggu videonya terbit di YouTube besok. Oke. Ada berita lagi guys. Banyak insentif. Kepatuhan perpajakan UMKM justru masih rendah katanya. Nah, ini kasus nih, ini masalah. Oke. Kementerian Koperasi dan UMKM, UKM, Kemenkop UKM, ini apaan ya? UKM. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan berbagai insentif sudah diberikan pemerintah untuk mendukung pelaku UMKM bertahan pada masa pandemi COVID-19. Oke. Bapak Edi Satria mengatakan, bentuk insentif tersebut dalam bentuk relaksasi kebijakan fiskal dan non-fiskal. Insentif UMKM tersebut juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang sudah dijalankan sejak tahun lalu. UMKM menghadapi dampak berat dari pandemi karena menurunnya aktivitas ekonomi. Oke. Edi menyampaikan insentif fiskal yang diberikan diantaranya seperti PPh final 0,5% ditanggung pemerintah atau DTP. Kemudian UMKM dengan omset sampai 500 juta tidak akan dikenai PPh final mulai tahun depan ya, 2022. Selanjutnya, pembiayaan UMKM juga terus dilanjutkan pada tahun ini. Oke. Gue minum dulu guys ya. Oke. Sampai dengan 26 Oktober 2021, insentif pembiayaan UMKM sudah terserap senilai 228,4 triliun, guys. Gila banget. Sebanyak 6 juta debitur telah memanfaatkan fasilitas tersebut. Gila. 228 triliun untuk insentif UMKM saja. Wow. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih terlampau kecil. Aduh, ini bikin Jokowi pusing nih. Gua rasa Sri Mulyani, Jokowi, Pak Erlangga, semua orang pusing nih masalah UMKM. Kenapa mereka nggak patuh bayar pajak gitu loh, dari dulu sampai sekarang. Oke. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah
rendahnya pemanfaatan pelaku UMKM pada urusan pembukuan, membuat laporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Nah, ini nih. Ini yang gue selalu komplain dari kemarin. Gue kemarin bikin satu video mengenai apa ya? Mengenai PT perorangan. Gue komplain. Kenapa UMKM disuruh bikin pembukuan? Karena mereka ini tidak paham pembukuan. Gitu loh. Nah, justru UMKM itu sangat lemah di pembukuan. Mereka tidak mengerti pembukuan, nggak ngerti cara bikin laporan keuangan. Ini harus ada solusinya, guys. Solusinya adalah jangan suruh mereka cari konsultan. Konsultan mahal, nggak sanggup dia bayar. Nah, jadi alangkah baiknya kalau pemerintah bikin sebuah web base nih ya, berbasis web, cara bikin laporan keuangan. Kan gampang, sudah ada banyak perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan itu. Kenapa negara tidak bikin software seperti itu? E-Facto jalan kok web base, kenapa nggak laporan keuangan dibikin di web base? Ini ide yang luar biasa dan kenapa sampai sekarang nggak ada yang ngerjain gitu. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov DKI, Bu Elizabeth Ratu menilai kerjasama antara Pemprov dan DJP perlu ditingkatkan agar kesadaran dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM juga meningkat. Menurut gua sih enggak sih. Susah. UMKM ini susah. Beberapa pendamping kami bertugas sebagai relawan pajak bagi UMKM setelah mendapatkan pelatihan dari DJP. Melalui kegiatan ini bisa memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan bagi UMKM agar bisa meningkatkan kesadaran pajak. Gitu. Oke. Ngomongin UMKM tuh nggak ada habisnya, guys. Nah, ini ada berita baru nih, tanggal 28 Oktober ya. Pengusaha properti minta insentif PPN rumah nih ya, DTP diperpanjang. Emang ada ya PPN rumah DTP? Gue baru dengar. Oh, oke. Jadi, Real Estate Indonesia atau REI meminta pemerintah kembali memperpanjang periode insentif PPN atas rumah ditanggung pemerintah atau DTP hingga tahun depan. Oke. Berat banget nih negara mesti nanggung beginian. Oke. Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya mengatakan, pemulihan sektor properti masih membutuhkan stimulus pajak dari pemerintah. Oke. Menurutnya, perpanjangan insentif PPN rumah DTP akan melengkapi kebijakan BI yang memberikan kelonggaran uang muka atau DP 0% untuk rumah hingga Desember 2022. Oh iya, jadi sampai dengan akhir Desember 2021 kali. Oh, diperpanjang. Anda tuh bisa DP 0%, guys. Anda bisa dapat DP 0% hingga Desember 2022. Ini luar biasa. Terobosan. Salah satu harapan besar kami, PPN bisa disinkronkan dengan loan to value 100%. Sehingga program DP 0% dengan PPN 0% bisa dikawinkan seperti vaksin dan masker. Gila nih. Hebat. Bambang mengatakan pemulihan sektor properti tidak bisa secepat sektor usaha lain di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan stimulus yang besar agar masyarakat kembali yakin untuk membeli produk properti termasuk rumah. Oke. Menurutnya, pemerintah dan BI sebagai otoritas moneter perlu menyinkronkan kebijakan agar dampaknya terasa lebih besar. Gitu. Misalnya, pada sektor properti, relaksasi DP hingga 0% juga perlu berjalan beriringan dengan insentif PPN DTP. PPN itu gede loh, 10%, guys. Insentif PPN itu langsung dirasakan oleh konsumen karena secara tidak langsung ini menjadi diskon besar. Besar banget loh, 10%. Ini kalau 1T 100 miliar, guys. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang terhormat melalui PMK 103 tahun 2021 mengatur insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserah terimakan paling lambat 31 Desember 2021 dari yang semula berakhir 31 Agustus 2021. Oke? Jadi, kalau lu mau beli rumah sekarang saatnya. Insentif tersebut menjadi bagian dari insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional. Oke. Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi 2 miliar. Sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar hingga 5 miliar, 2 sampai 5 miliar. Oke, 50%.
Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Ya kan, lu nggak boleh dagang dong. Adapun hingga 22 Oktober 2022, realisasi insentif PPN rumah DTP mencapai 640 miliar. Waduh. Yang diberikan kepada konsumen melalui 768 penjual. Waduh, gila gede banget guys. Sementara itu, BI telah mengumumkan untuk melanjutkan program rasio loan to value atau financing to value, kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti. Wow. Aturan tersebut berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria non-performing loan atau non-performing financing tertentu, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Oke. Gubernur BI, Pak Peri Warjio, bahkan membuka peluang pelonggaran kredit untuk properti tersebut diperpanjang hingga 2023. Gila, lama banget. COVID udah beres, coy. Gila nih. Oke. Beritanya kita lanjut lagi, guys. Oke. Kita lanjut lagi berita lainnya. Oke. Struktur penerimaan pajak masih rentan. UMKM bisa jadi solusi. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha mikro, kecil, menengah, bisa menjadi solusi atas kerentanan struktur penerimaan pajak nasional. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil gue ini, Pak Yunirwansyah mengatakan, struktur penerimaan pajak masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebagian besar penerimaan pajak nasional bertumpu pada kategori wajib pajak besar dan wajib pajak khusus. Oke, dia menerangkan, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Pusat sekitar 17.800 WP. Kemudian, WP yang terdaftar di Kanwil Jakarta Barat, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau LTO, wajib pajak besar, mencapai 3.000-an WP. Kedua kantor tersebut berkontribusi 41% hingga 42% pada total target penerimaan pajak nasional 2021. Artinya ini bertumpu pada sekitar 21.000 dan 22.000 wajib pajak dan secara logika itu sangat rentan katanya. Sementara itu pelaku UMKM jumlahnya signifikan. Yurniwansyah menyampaikan pelaku UMKM memiliki potensi besar sebagai solusi ideal menjawab kerentanan penerimaan pajak nasional. Hal tersebut berkaca pada data statistik besarnya kontribusi UMKM pada perekonomian nasional. Pelaku UMKM berdasarkan data Kemenkop UKM mencapai 65,4 juta entitas bisnis. Buset, banyak banget UMKM di Indonesia. 65,4 juta orang guys UMKM di Indonesia. Wow. Kontribusi pada PDB mencapai 61% atau setara 8.700 triliun. Gede banget. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kontribusi usaha besar yang berkisar 5.000-an triliun. UMKM juga menjadi tulang punggung untuk menyerap pasar tenaga kerja nasional. Betul. UMKM itu adalah penyerap terbesar pasar tenaga kerja nasional. Tapi gajinya masih di bawah UMR biasanya. Tenaga kerja yang berkecimpung di bisnis UMKM mencapai 97% dari total angkatan kerja nasional. Wow. Namun, kekuatan ekonomi tersebut belum paralel dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, DJP berupaya untuk menggandeng UMKM agar lebih banyak yang masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satunya dengan Business Development Service, BDS. Jadi, yang sudah disampaikan saat ini, WP khusus dan LTO itu 42% dari total penerimaan dan hanya dari 22.000 wajib pajak. Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM dapat berkembang, tumbuh, masuk sistem perpajakan dan memberikan kontribusi pada pembiayaan pembangunan. Good. Luar biasa. Oke guys, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan lainnya bisa langsung di YouTube gua ataupun di www.ta202.com. Di situ Anda bisa langsung berdiskusi dengan gua secara langsung. Oke, kita baca berita lagi guys. DJP, semua proses ungkap harta sukarela lewat saluran elektronik. Kita tunggu nih ya, jangan sampai lu suruh kita repot-repot harus manual. Jangan sampai sistemnya down. Ini sering terjadi.
Jadi TA 2022 akan dilakukan secara online, seluruh sistemnya akan dilakukan secara online. Oke. Ditjen Pajak sedang mempersiapkan sistem teknologi informasi untuk mengakomodasi pemberlakuan program pengungkapan sukarela pada awal tahun depan. Oke. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Oke. Nah, Pak Nur yang sering kali kita tahu nih mengatakan nantinya seluruh proses pengungkapan harta secara sukarela hingga terbitnya surat keterangan akan dilakukan melalui saluran elektronik. Sesuatu yang harusnya sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, tapi sekarang baru dilakukan. Nah, ini sebuah kabar gembira, guys. Di masa depan, kita tuh nggak akan lagi ketemu sama orang pajak. Kita akan langsung semuanya via online. Ini bagus sekali. Ini bagus banget buat perpajakan di Indonesia. Buat perkembangan Ditjen Pajak juga sangat baik sekali, guys. Oke. Semuanya dilakukan otomatis, full automated, kata Pak Nirmardrin Nur. Oke. Sesuai dengan Undang-Undang HPP, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Alright. Selain mengenai program pengungkapan sukarela, ada pula bahasan terkait insentif tax holiday yang akan berimbas ketentuan pajak minimum global. Oke. Kita akan bahas beberapa lagi. Dia kasih beberapa item di sini, guys. Oke. PMK-SBN khusus program pengungkapan sukarela tadi kita sudah baca ya. Jadi akan ada PMK khusus yang menjelaskan surat berharga negara atau SBN itu apa aja yang akan bisa masuk ke dalam kategori untuk TA 2022 nanti. Terus ada diskon angsuran PPh pasal 25. Insentif diskon angsuran PPh 25 masih banyak diminati wajib pajak pada tahun ini. Oh iyalah, siapa yang tidak mau insentif? Oke. Tapi PPh 25 sih nggak kepake sebenarnya. Sebagian besar permanfaatan insentif diskon angsuran PPh 25 datang dari pelaku usaha perdagangan. Sektor ini mendominasi pemanfaatan insentif yang ditujukan untuk membantu likuiditas pelaku usaha tersebut. Oke. Serapan insentif angsuran PPh 25 sampai dengan saat ini didominasi dari sektor perdagangan. Oke, betul sih. Jadi, insentif PPh 25 ini banyak sekali dimanfaatkan oleh orang, walaupun bisnisnya itu tidak rugi gitu, guys. Tapi dia sengaja mendapatkan insentif ini supaya cash flow-nya lancar gitu loh. Karena cash flow-nya sangat penting. Oke? Jangan sampai cash flow perusahaan terganggu gitu, guys. Oke? Terus, evaluasi pemberian insentif pajak. Nah, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah secara berkala mengevaluasi pemberian berbagai insentif perpajakan pada masa pandemi. Oke. Ketika pandemi COVID mulai terkendali dan ekonomi mulai berangsur pulih, insentif pajak kini hanya ditujukan bagi sektor tertentu yang masih membutuhkan. Oke? Dan yang masih gue bingung ya, industri pariwisata itu hancur lebur dan mereka nggak dapat insentif apa-apa gitu sampai sekarang. Insentifnya apa buat mereka? Bisnis pariwisata tuh yang paling hancur sejak pandemi dan kayaknya tidak banyak yang negara bisa berikan untuk mereka. Gitu sih. Kasih cash kan nggak mungkin. Kasih insentif pajak, bisnis yang nggak jalan, gimana lu mau kasih pajak? Gimana lu mau kasih insentif gitu kan? Oke, terus ada omset WP UMKM 500 juta tidak kena pajak. Oke, good. Oke, kita punya waktu tinggal 5 menit lagi, guys. Apalagi yang mau dibahas? Oke, gua akan cari lagi. Oke, beberapa data yang bisa kita... Nah, ini nih. Ini berita bagus. 650.000 wajib pajak sudah ditelepon oleh Ditjen Pajak. Ada apa? Nah, DJP terus menjalankan layanan outbound call. Oke, outbound call dalam program Click, Call, dan Counter. Ini istilah baru, outbound call, Click, Call, dan Counter. 3C untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus melakukan pengawasan, katanya. Nah, Pak Nur mengatakan otoritas memanfaatkan outbound call untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak atau penanggung pajak melalui telepon. Sejauh ini sudah ada lebih dari 650.000 wajib pajak yang ditelepon oleh outbound call Klik DJP. Wow, luar biasa. Gue sih belum pernah ditelepon oleh petugas pajak dan kayaknya klien gue nggak ada yang ditelepon oleh DJP, jadi gue nggak tahu mereka diteleponin siapa. Ya kan klien gue juga nggak banyak, guys.
Pak Nur mengatakan outbound call dilakukan berdasarkan data wajib pajak yang belum melapor pajak atau belum melakukan pembayaran pajak. Adapun layanan tersebut dijalankan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). Dia menjelaskan DJP tidak memiliki target khusus mengenai jumlah wajib pajak yang ditelepon setiap bulan atau setiap tahun. Oh iya dong. Outbound call hanya dilakukan berdasarkan data wajib pajak yang berasal dari direktorat terkait atau unit vertikal kepada KLIP secara teratur atau berdasarkan permintaan gitu. Tidak ada target penelepon setiap bulan. Hanya dari data wajib pajak yang belum membayar atau belum melapor, kami lakukan peneleponan. Oh gitu, jadi dia telepon karena lu belum lapor pajak atau lu belum bayar pajak gitu. Ya wajar lalu dia telepon. Tapi pajak ini sangat aktif ya. Gua agak kaget. Mereka sangat aktif menghubungi petugas pajak, menghubungi wajib pajak, datang ke lapangan, ke toko-toko, telepon orang. Tapi kering pajak nggak bisa dihubungin gitu loh. Kering pajak sampai hari ini mungkin udah bertahun-tahun nggak bisa dihubungin. Itu error gitu guys. Ini celaka menurut gua sih. Kenapa sih lu nggak aktifkan kering pajaknya gitu loh? Coba deh teman-teman telepon kering pajak setiap hari kerja, jam kerja gitu ya. Nggak bisa dihubungin. Error. Mereka hanya bisa melalui chatting atau lu langsung ke KPP deh. Lu telepon ke KPP atau lu telepon AR, lu beres gitu. Nah, untuk diketahui, data wajib pajak yang ditelepon tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Sepanjang 2020, DJP hanya melakukan 87.000 panggilan keluar atau outbound call. Wow, sekarang 650.000. Gila, banyak banget. Outbound call merupakan bagian dari transformasi layanan DJP untuk menjadi serba elektronik dan modern. Oke. Melalui outbound call, DJP berharap pencairan piutang pajak sebelum jatuh tempo dapat meningkat sehingga mengurangi jumlah tunggakan pajak dan beban pelaksanaan kegiatan penagihan aktif. Betul. Layanan outbound call tersebut berjalan bersamaan dengan inbound call yang digunakan wajib pajak untuk menghubungi DJP. Good. Jadi sebenarnya sih gua agak mengkritisi ya guys. Gua agak mengkritisi tindakan petugas pajak yang melakukan outbound call atau telepon langsung kepada wajib pajak ya, karena ini kembali lagi masalahnya sama, menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak, menimbulkan wajib pajak itu sudah punya persepsi yang buruk terhadap wajib pajak, terhadap DJP gitu loh. Dan dengan dilakukannya outbound call ini semakin memperburuk karena mereka menebar ketakutan gitu. Kirim surat aja tuh udah bikin orang takut, apalagi lu telepon. Sebaiknya lu memperbaiki jaringan customer service, yaitu kering pajak. Kering pajak dulu itu sangat banyak sekali digunakan oleh orang. Gua adalah pengguna aktif kering pajak. Hampir setiap hari gua telepon kering pajak. Karena berbagai macam masalah, berbagai macam pertanyaan gitu. Dari peraturan, pengaduan, dan sebagainya gua tanya di kering pajak semua. Sekarang kering pajak tidak bisa dihubungi. Tolong DJP yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Pak Nur, kalau Anda dengar video ini, kenapa sih kering pajak dimatiin gitu loh? Tolong dong, kering pajak tolong diaktifkan kembali. Gitu aja guys. Udah jam 1. Gua masih pergi lagi nih karena gua ada dipanggil oleh PMI mau donor darah. Terima kasih guys untuk hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Gue akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Buat teman-teman yang mau jadi konsultan pajak, gue akan segera melaunching program BKP 1M gue, yaitu program cara menjadi konsultan pajak bagi seorang karyawan untuk bisa menjadi konsultan pajak di sela-sela waktu luang Anda tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus lu menguasai ilmu-ilmu teknis di awalnya. Tunggu aja di bulan ini gue akan segera launching. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai tax amnesty lebih lanjut, lu bisa hubungi gue langsung di www.ta2022.com. Lu bisa langsung hubungi gue di ta2022.com, bisa langsung komunikasi, bisa berdiskusi dan tanya jawab langsung dengan gue. Tapi ingat, itu bukanlah jasa konsultan pajak berbayar ya guys, itu hanyalah tanya jawab biasa saja, diskusi santai aja. Itu aja teman-teman, sampai jumpa minggu depan. See you.